Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Pemirsa, selebgram Rachel V-nya memenuhi panggilan polisi terkait buntu tindakannya yang kabur saat menjalani karantina di Wisma Atlet usai dirinya melakukan perjalanan ke New York, Amerika Serikat. Ya, selain Rachel, kekasihnya Salim Nauderer dan manajer pribadinya Maulida Hairunisa juga menjalani pemeriksaan. Diketahui usai melakukan perjalanan dari luar negeri, Rachel bersama kekasih dan manajernya kabur dan tak menjalani kewajiban karantina yang ditetapkan pemerintah. Rachel, Salim, dan Maulida tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ketiganya kompak mengenakan busana berwarna putih. Namun saat kedatangan dan diberondong pertanyaan oleh awak media, Rachel, Salim, dan Maulida memilih bungkam. Tidak bisa keluar. Sensor. Munduran dulu ya, jangan buka pintunya bang. Munduran dulu bang. Udah. Ini mundur nggak bisa sensor. Tangannya. Aduh. Handphone. Gimana ya, kita udah siap dulu ya. Benar. Kita dulu ya. Karantina nggak sih sebenarnya? Jalan dulu, sensor banget ini. Siap dipidana nih, jadi pacar dulu. Satu statement dong. Gimana kemarin? Satu statement ya. Saudari RP pukul 14.00 tadi baru sampai ke Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan sementara sekarang diambil keterangannya. Ya. Tapi yang penting teman-teman tahu, ya, ini kejadian tanggal 17 September yang lalu. Adanya dugaan yang bersangkutan tidak karantina. Jujur ini kan kejadian pertama kali sehingga perlu bagi Pangdam untuk mengevaluasi. Kemarin sudah dilaksanakan evaluasi langsung yang dilakukan Pangdam, ya. Bapak Kasdam sudah mengecek langsung baik ke Pademangan atau ke bandara. Perlu kami jelaskan, ya, sesuai arahan Bapak Pangdam Jaya selaku Pangkogas Gapat Jaya COVID-19, hasil penyelidikan yang sedang berjalan ditemukan lagi ada kerjasama satu oknum tambahan. Jadi sudah dinonaktifkan dari Satgas Kogas Gapat. Demikian. Untuk inisial IG. Ya, jadi itu mereka itu satu shift waktu itu atau satu grup? Bukan satu grup ya, mungkin ada permintaan tolong atau bagaimana. Nah, dari Satgas Bandara kemudian ke Satgas di Pademangan. IG ini berarti yang bertugas di mana Pak? Apakah di bandara atau di mana? Di Pademangan. Di Pademangan. Dari siang hingga menjelang malam, Rachel masih menjalani pemeriksaan. Ya, atas perbuatannya, Rachel diduga melanggar Undang-Undang Wabah Penyakit dan Kekarantinaan dan terancam hukuman 1 tahun penjara. Rachel, gimana kabar? Permisi ya. Permisi ya. Permisi ya. Sini bang. Permisi ya. Awas. Kita hadapin dulu pemeriksaannya ya. Kita jalan dulu. Mana sekarang? Ya. Sedikit dulu biar rapat. Ya, aduh. Udah. Sedikit aja. Nggak bisa jalan. Di lain tempat, Jennifer Jill tengah menikmati udara kebebasan. Sebelumnya diketahui, wanita yang karib disapa Mama Ipel ini terjerat kasus narkoba dan sempat menjalani hidup di balik jeruji besi dan menjalani rehabilitasi.
Yang mau tanya nih sebenarnya paskanya gimana? Gue udah bebas, gue ya jalanin semua rehab, jalanin penahanannya juga gitu. Masih baik-baik aja ya. I thank God semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Waktu rehab, gue bisa dikatakan itu super hebat sekali, full. Karena memang fasilitasnya 16 hektar, fasilitasnya komplit, sekomplit-komplitnya. Jadi kita benar-benar ada kegiatan dari pagi jam 6 sampai dengan jam 9. Habis itu gue tidur capek. So, tapi yang parah sih memang di Polda. Karena kan Polda itu penitipan, it's penjara ya lo. Apa sih lo bisa kerjain di situ? Selain ngerokok, makan, minum, gosip. Gitu. Sama ya ngibain orang. Udah. Namun di balik kebebasan Jennifer, tersimpan cerita penangkapannya yang menyeret nama Celine Evangelista. Celine santer diduga menjadi cepu terkait penangkapan Jennifer. Lantas, apa tanggapan Jennifer terkait hal tersebut? Enggak, lo sebutin dulu namanya bergoyen. Kamu langsung ya, gimana nih kabarnya gimana? Aduh kasihan lu sedikit. Konon kabarnya. Konon kabarnya. Gini. Ini kan bukan yang pertama kali gue ketemu sama Celine. Jadi ini juga yang kedua lah, ya. Jadi gini, agak canggung awalnya. Tapi gue juga bilang sama Celine waktu itu pas di situ, karena belum ada yang datang, gue bilang, Nek, lo tahu kan ya? Gue bilang gitu. Jadi I broke the ice. Ini begini loh. Gue denger A, B, C. Begitu juga tadi waktu ketemu Nikita. Banyak yang bilang seperti itu. Ada Nikita, ada ini, ada si A, B. Banyak. Tapi memang lebih banyak arahnya mungkin ke Celine. Karena waktu ada beberapa poin yang banyak yang bilang, Celine kan lagi dekat sama ini ya. Celine kan waktu itu sama ini ya. Apalah masih nyepuin lo. Waktu itu mobil Celine ada tapi cuma sebagai tanda-tanda itu rumah lo. Apalah. Gue di situ bilang sama Celine, whatever it is gitu, gue gak tahu siapa yang benar siapa yang salah, siapa yang nyepuin gue. Cuman gue tahu dapat 50 juta, itu aja. 50 juta mata, gue sih minta lebih lah, bisa bagi dua sama gue, gitu kan? Ya cuma 50 juta, ya ibaratnya seperti itu. Tapi ini memang kehendak Tuhan, rencana Tuhan, jadi gue ikhlas aja, gitu. Dan gue maafin, apapun itu gue maafin. Dan ada beberapa nama, apa? Nggak ada. Nggak, gue mau tidur dengan nyenyak. Gue make tahun 2017 gitu. Waktu saat itu gue nggak pernah make. Gue sudah berhenti. Ya, kalau lo mau tanya sama gue, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Substance di rambut itu kan stay sama 3 tahun, 4 tahun. Ya, sama kalau lo sebagai pemakai ya dulu, itu masih ada, masih bekas. Tapi kalau darah, urine, segala macam, I'm sorry, I was negative. Gitu. Ya, sebelum penangkapan terjadi, ada momen rumah mewah Jennifer didatangi oknum polisi. Kebetulan saat itu Celine sedang bertamu di rumah Jennifer. Bukan cuma Celine aja nama yang ada di situ kok, gitu. Ada beberapa, tapi yang lainnya belum ketemu sama gue. Gitu. Tapi dari kalangan public figure juga? Kalau dibilang kalangan public figure cukup unknown lah, cukup known, gitu. Tapi gini aja ya, kalau lo mau tanya, ya kan kalau lo udah, I'm sure you know kasusnya gue, atau lo udah baca, atau lo ikutin, rumah gue cukup gede loh. Gitu. Kalau lo bisa masuk ke satu kamar doang, itu artinya apa dong? Ya, lo kan pinter ya, masa sih lo harus gue kasih tahu kan gitu. So it has to be something, ya entah gue jadi inceran, entah itu memang gue kakap buat mereka untuk jebakan ya kan? Ya it's okay. Ya manapun itu menjadi satu pelajaran mahal buat gue. Sekarang di lingkungan terdekat pun sekarang memilah. Bukan lagi. Jadi gue punya ring 1. Gue tahu ring 1 gue di mana, yang ini jadi ada pilihan-pilihannya itu. Dan ibarat kata jujur gue sekarang di handphone gue banyak beli-beliin nama orang gitu. Jadi kalau maaf aja kalau teman-teman gue yang nelpon, karena gue pribadi gue tidak pernah mau angkat kalau telepon nggak ada namanya kecuali dia WhatsApp duluan ngasih tahu dia siapa baru gue angkat. Ya berarti mereka salah satu yang gue delete, itu aja. Vanessa, gue ketemu Vanessa, terus gue ketemu kita ibaratnya napi-napi nih, bekas mantan napi. Gue, Niki, ada Vanessa, terus ada si Mail. Ya sebelum orang yang bikin fun ya kita make fun out of it, gitu aja. Ya siapa lagi? Lebih paling bener begitu kan, bring yourself up lah, positive image aja. Hubungan gue sama Ajun. Kalau ngomong retak pasti nggak usah gue di dalam, gue di luar aja bisa gitu kok. Hubungan gue sama Ajun baik-baik aja gitu. Memang ini dari guenya ya, bukan dari Ajun nih. Dari guenya, gue sekarang lagi minta waktu sama Ajun dan juga sama anak-anak gue dan keluarga gue. Itu gue punya satu sikap sekarang ini yang bisa dikatakan
apa sih namanya, so protective banget sama diri gue. Karena selama 6 bulan kemarin itu gue belajar untuk protect myself, untuk survive, untuk bisa menghadapi semua sendiri kan. Jadi kayak ke Ajun pun gue nggak percaya. Jadi ada hal seperti itu, ada yang lo apa ya, lo ini ya, lo kayak gitu-gitu. Jadi gue minta waktu. Jadi kita kayak sekarang ini gue bilang kita hapus dulu ya suami istri ini. Kita pacaran lagi dulu yuk. Supaya gue ini juga nyaman gitu, karena kalau kita jump into langsung suami istri banyak banget tuntutannya nanti gitu. Sementara kita udah 6 bulan apart, nggak ketemu, nggak berhubungan gitu, ya pasti ada ininya. Kalau bilang kangen kangen pastinya tetap kangen, tapi gue nyari sekarang nyaman di ini belum ketemu gitu aja. Gue takutnya gue empati gue yang hilang, tapi sih bukan hilang, apa sih, menipis aja, memudar. Tapi tetap everything goes well sama gue sama dia. Dan sekarang kebetulan Ajun udah selesai syuting, jadi dimanapun dia tetap nemenin. Untuk kali ini tadi dia mau nemenin, gue bilang jangan bikin malu gue. Gue bilang gitu, jangan bikin malu gue. Nanti gue ikut-ikutan deh. Gitu. Namun, meski berita perihal ada yang menjadi cepu di balik penangkapannya yang diduga dilakukan oleh teman-teman sekitarnya, Jennifer menegaskan dirinya tak menyimpan dendam dengan siapapun. Jennifer mengungkap dirinya merasa tenang dan tentram selama menjalani rehabilitasi kemarin. Jennifer juga bersyukur dan mengambil hikmah atas perjalanan hidup pahit yang dilaluinya. Hikmahnya jangan percaya sama teman. Kenapa nih? Ada ketraumaan atau gimana? Bukan ketraumaan, memang karena gue terlalu percaya sama teman, terlalu gampang deket, terlalu welcome kali ya gitu sama teman gitu. Jadi kalau sekarang mungkin lebih banyak seleksi. Gue mau tidur dengan nyenyak. Gue sekarang mungkin Jennifer yang sejak kejadian ini, gue punya satu pribadi yang gue ternyata tentram, damai waktu gue di dalam. Jadi kalau orang bilang gue stres, gue nggak stres. Gue malah tenang. Gue stres karena gue jauh dari anak-anak gue, dari keluarga gue, iya. Tapi lebih dari itu bukan stres. Wah, kenapa gue harus gini? Enggak. Jadi sekarang gue harus punya satu sikap yang gue maafin, gue ikhlasin. Toh juga lo akan busuk dengan sendirinya, ya kan? Koreng atau busuk pun bahkan kecium. Gue mau tidur dengan nyenyak, gue mau bangun dengan senyum, gitu. Gimana caranya awalin dan mengakhiri gue dengan baik aja, gitu.